Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Senang sekali di pagi hari yang indah ini kita bersama-sama akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan yang kembali akan menguatkan kita, memotivasi kita, mengoreksi setiap hidup kita. Dan kita bersyukur sebab kita bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau luar biasa bagi kami. Dalam setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk Roh Kudus bekerja bagi kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Menang Menghadapi Kesulitan. Sekali lagi, menang menghadapi kesulitan. Kita mau belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang bernama Ayub. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Ayub pasal yang ke-42 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca dari perikopnya. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman, aku menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Pasal 42 ini menggambarkan seluruh penderitaan yang telah dialami oleh Ayub. Siapakah Ayub? Kitab Ayub di pasal pertama memberitahukan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa Ayub berasal dari tanah Uz. Dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang kaya, dia adalah orang yang terhormat. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang jujur dan saleh. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bersama bahwa Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Pencobaan yang pertama yang dialami oleh Ayub, bahwa semua yang dimiliki oleh Ayub diambil. Menurut seizin Tuhan, 7 anaknya laki-laki dan 3 anaknya perempuan diambil. 7.000 kambing dombanya diambil. 3.000 untanya diambil. 500 pasang lembunya diambil. Dan 500 keledai betinanya juga diambil. Seluruh kekayaan Ayub diambil seketika itu juga sampai Ayub tidak memiliki apapun. Lalu berikutnya, ketika segala sesuatu miliknya, hartanya, kepunyaannya diambil menurut seizin Tuhan, lalu berikutnya kesehatannya diambil. Dia yang adalah orang yang sehat, bagaimana tidak dia sehat? Dia memiliki banyak budak, dia memiliki banyak hamba, dan banyak orang yang merawat dia. Karena dia adalah orang terkaya di daerah timur. Tetapi kesehatannya pun diambil. Bahkan Alkitab mencatat dalam pasal yang kedua ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa seluruh tubuhnya Ayub dari ujung kaki sampai batu kepalanya dipenuhi dengan bara yang sangat busuk. Jika kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana ketika kita menghadap dokter, lalu dokter memvonis kita, oh kamu sakit ini. Lalu mungkin pikiran kita sudah melayang-layang, aduh bagaimana dengan penyakitku ini? Bagaimana caranya supaya aku bisa sembuh? Aku harus pergi ke Malaysia, aku harus pergi ke Singapura. Bagaimana caranya supaya aku bisa sehat kembali? Jelas, karena kesehatan sangat berharga. Tetapi Ayub setelah semua yang dimilikinya diambil,
Lalu kesehatannya pun diambil menurut si izin Tuhan. Berikutnya istrinya sendiri nggak tahan melihat dia. Sebab apa? Orang yang sangat kaya raya, sekarang dia sedang mengalami kelemahan tubuh yang luar biasa. Mungkin istrinya jijik melihat dia. Mungkin istrinya tidak kuat melihat dia. Lalu menganggap Ayub gila. Kenapa? Ia tetap bertahan menyembah Tuhan yang dia puja. Dia tetap menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedang masalah menghimpit hidupnya. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bahwa sahabat-sahabat Ayub yang ada bersama-sama dengan Ayub ketika Ayub dihormati, ketika Ayub menjadi orang yang kaya, ketika semua orang terkagum-kagum akan kebaikan Ayub, 3 sahabat Ayub selalu bersama-sama dengan Ayub, selalu bersukacita bersama-sama dengan Ayub. Tetapi ternyata tidak ketika semuanya diambil dari Ayub. Ketika penyakit datang kepada Ayub. 3 sahabatnya adalah Elifas, Bildad, dan Zofar. Ini adalah gambaran banyak orang-orang percaya, di mana ketika saudara seimannya mengalami keterpurukan, mengalami masalah yang sangat menekan hidupnya, banyak orang percaya bukan datang untuk menguatkan saudara seimannya. Mereka malah datang dan menghujat orang tersebut, menghakiminya. Dosa apa yang sudah kau perbuat? Apa yang sudah kau lakukan sehingga Tuhan menghukum engkau, sehingga Tuhan memberikan murkanya kepadamu? Ada banyak orang-orang Kristen melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub. Mereka datang kepada sahabatnya bukan menopang, menguatkan, memberikan motivasi, tidak. Mereka datang hanya untuk menghujat dan menghakimi Ayub. Dosa apa yang telah kau perbuat sehingga Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi kepadamu? Sebagai orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang harus kita lakukan ketika saudara kita sedang mengalami keterpurukan, kesulitan, badai dan gelombang hidup, marilah kita datang sebagai orang-orang yang menguatkan mereka. Amin. Marilah kita datang sebagai orang-orang Kristen yang menguatkan mereka di dalam kebenaran firman Tuhan dan dalam doa. Saya mau katakan bahwa tidak semua orang yang terhimpit masalah, yang mengalami badai hidup yang luar biasa, itu terjadi dalam hidupnya karena Tuhan murka kepadanya. Tidak. Bukti nyata adalah Ayub sendiri. Walaupun mungkin ada juga orang-orang yang mengalami masalah, mengalami pencobaan, itu karena perbuatannya sendiri, itu karena dosanya. Mungkin ada juga yang seperti itu. Tetapi kita tidak bisa mengeneralisasikan semua kasus Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Oh, kamu mengalami ini karena kamu berdosa. Oh, kamu mengalami ini karena kamu terlalu sombong. Oh, kamu mengalami ini karena kamu sedang menuai apa yang sudah kamu tabur. Ada orang yang sakit memang karena dosa. Ada orang yang sakit karena dia memiliki gaya hidup yang tidak pernah teratur. Ada orang yang sakit karena Allah mau menyatakan kemuliaannya melalui orang tersebut. Jadi kita tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan hanya dengan pikiran kita yang sangat sempit ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Siapakah kita sehingga kita dapat menilai seluruh pekerjaan Tuhan? Siapakah kita sehingga kita dapat menggugat semua pekerjaan Tuhan? Oh, dia mengalami ini karena dia berdosa. Tidak Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Baiklah kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar memahami apa rencana Tuhan, apa kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kita tidak sembarangan bicara, sehingga kita tidak sembarangan menghakimi sesama kita. Dan ketika masalah demi masalah yang dialami oleh Ayub silih berganti, satu perkataan Ayub yang sungguh sangat luar biasa adalah, kita mau lihat dari pasal pertama di ayat yang terakhir. Mari kita lihat sama-sama. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia sebelumnya dikatakan Allah yang memberikan semuanya kepadaku, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa. Ayub adalah orang yang memiliki kualitas iman yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada banyak respon anak-anak Tuhan ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi badai, ketika menghadapi gelombang hidup.
Ada banyak sikap-sikap hidup yang diperlihatkan oleh anak Tuhan. Ada mungkin yang mengatakan, jika ia memang Tuhan, mengapa ia membiarkan kami menderita? Jika ia memang Tuhan, kenapa ia meninggalkan aku? Jika ia memang Tuhan yang benar, dia memang Tuhan yang baik, kenapa ia membiarkan masalah ini datang kepadaku? Satu masalah datang dan selesai, pergi. Satu masalah datang dan masalah ini selesai, lalu masalah ini pergi. Kita pikir masalah sudah selesai, ternyata satu masalah ini membawa beribu-ribu temannya lagi. Sehingga apa? Kita melihat tidak ada titik terang dalam kehidupan kita. Lalu kita mulai bersikap bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita, bahwa Tuhan tidak berlaku adil kepada saya. Mengapa orang lain Tuhan berkati sedangkan saya tidak? Mengapa orang begitu cepat mendapatkan berkat Tuhan sedangkan saya tidak? Apakah hidup saya memang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang tidak diberkati oleh Tuhan? Sekali lagi saya katakan, kita perlu belajar Alkitab supaya kita tidak mengeneralisasikan setiap kasus, Bapak Ibu. Amin. Jangan karena hanya 1-2 masalah, lalu kita mengintimidasi diri kita sendiri, lalu kita mengutuki diri kita sendiri, kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Lalu kita berkata, Tuhan berlaku tidak adil kepadaku. Mengapa Tuhan berbuat demikian kepadaku? Dan demikianlah yang terjadi kepada Ayub. Karena terlalu sakit yang dialami oleh Ayub, disebabkan oleh tekanan-tekanan dari sahabatnya yang menghujat dia, yang menghakimi dia, dan mengatakan bahwa semua yang dialami Ayub adalah hasil dari perbuatannya yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dan ia sempat salah bicara kepada sahabat-sahabatnya. Banyak orang berpendapat bahwa gak mungkin ada orang seperti Ayub. Kenapa? Gak mungkin ada orang sekuat Ayub yang ke-10 anaknya mati secara bersama-sama dan Ayub tetap kuat. Lalu semua hartanya habis dan dia tetap kuat. Lalu kesehatannya pun diambil dan dia tetap bertahan di dalam imannya. Dan istrinya meninggalkannya dan sahabat-sahabatnya menghujatnya. Itu hanya dongeng. Banyak orang berpikir demikian. Kenapa? Gak mungkin ada manusia sekuat Ayub. Itu hanya cerita-cerita belaka yang pendengarnya mengambil nilai kebaikan dari Ayub tersebut. Ini adalah kisah nyata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seorang Ayub, seorang bapak dengan kualitas iman yang luar biasa, mampu melewati kesulitan-kesulitan, mampu melewati badai dalam kehidupannya. Dan nanti di ayat ke-6 kita lihat bahwa Ayub keluar sebagai orang yang menang. Lalu di ayat ke-7 kita akan lihat bersama nanti di sana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Semuanya dipulihkan keadaan Ayub. Sebab apa? Iman Ayub teruji. Sebab apa? Sebab Ayub adalah orang yang berkelas. Dia bukan orang rendahan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Maksudnya apa orang rendahan? Orang yang datang kepada Tuhan ketika masalah datang. Orang yang berseru kepada Tuhan ketika dia nggak bisa buat apa-apa lagi. Orang yang datang hanya ketika dia mengalami keterpurukan. Lihat Ayub, ketika ia kaya, ketika dia dihormati oleh semua orang, dia tetap hidup dalam kesalehannya. Ketika semuanya berkelimpahan, ketika ia melihat anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, ketika ia melihat semua ternaknya diberkati oleh Tuhan, Alkitab telah mencatat bahwa Ayub adalah orang yang jujur dan saleh di hadapan Tuhan. Bahkan ketika masalah pun datang, Ayub mendapati sesuatu yang luar biasa. Ia mendapati segalanya, bahwa di dalam kesulitan yang dialami oleh Ayub, Ayub bertemu dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di ayat yang ke-5 yang sudah kita bacakan tadi, di sana dikatakan, dulu aku tahu Tuhan dari apa kata orang, dan sekarang aku telah mengenal dia dan mengalami dia secara pribadi. Amin. Berbahagialah kita yang bertemu dengan Tuhan walaupun masalah itu silih berganti datang dalam kehidupan kita. Amin. Dan celakalah kita karena iman kita didasari oleh berkat-berkat Tuhan. Didasari
atau dibangun dari berkat-berkat dunia. Sehingga ketika berkat itu pergi, sehingga ketika berkat itu diambil, maka hilanglah iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga ketika masalah itu datang, badai hidup datang, maka iman kita menjadi iman yang rapuh. Mari kita belajar dari kehidupan Ayub, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ayub menemukan segalanya ketika ia menang menghadapi masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Mungkin kalau kita mendengar sekilas cerita tentang Ayub yang mungkin dari sekolah minggu pun kita sudah mendengarkannya, dan sepertinya ini hanya cerita yang biasa dan sangat populer di telinga kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Bagaimana kalau kita masuk di dalamnya dan kita mengalami setengah saja yang dialami oleh Ayub? Jika kita dapat melewatinya, maka iman kita adalah iman yang murni di hadapan Tuhan. Ini bukan masalah yang terjadi hanya 1 minggu, bukan masalah yang terjadi berturut-turut hanya 1 bulan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ini adalah peristiwa yang panjang. Dan Ayub melewatinya bersama dengan Tuhan dan imannya kepada Tuhan. Kita belajar bersama-sama dari Ayub. Kita belajar bersama-sama dari iman Ayub. Jangan-jangan kita berpikir kita beriman, tetapi kita tidak mempertimbangkan apa yang kita lakukan. Jangan-jangan kita berpikir kita ini adalah orang yang beriman, tetapi kita tidak pernah mempertimbangkan apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang keluar dari lidah kita. Kita nggak pernah mempertimbangkan jari kita ini ngetik apa di sosial media. Saudara, Kristus akan terpancar dari kehidupan kita. Katakan amin. Orang mengenal Kristus dari kita, dari hidup kita, dari karakter kita, dari iman kita. Maka terlihatlah bahwa Kristus adalah Tuhan yang benar. Sebab apa? Sebab umatnya hidup dalam kebenarannya. Katakan amin. Jalan-jalan Tuhan tidak pernah terselami, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Sebab itu kita terus perlu belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak seperti sahabat-sahabat Ayub. Mari kita belajar mengenal Tuhan, mengejar kehadiran Tuhan di dalam hidup kita melalui apa? Melalui doa dan pembacaan akan kebenaran firman Tuhan. Sebab pemahaman kita tentang firman Tuhan akan membawa kita kepada kecintaan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan karena gak mau belajar kita katakan sulit, susah sekali. Kita sedikit belajar tetapi kita terlalu banyak bicara. Sehingga apa? Sehingga orang tidak melihat Kristus di dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam pembentukannya Tuhan. Mari kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Jangan batasi prosesnya Tuhan, cara kerjanya Tuhan dengan cara berpikir kita yang sangat sempit, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Tuhan punya banyak cara untuk semakin memurnikan kita. Jika kita sedang masuk dalam proses itu, jika kita sedang masuk dalam pembentukan itu di saat-saat yang sekarang ini, berarti Tuhan mau iman kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan mau menjadikan kita menjadi orang-orang yang berkelas, bukan orang-orang rendahan. Tuhan mau menjadikan kita menjadi agen-agen kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita ikuti pembentukan Tuhan. Sebab apa? Sebab pejunan kita, Tuhan Yesus Kristus mempunyai standar yang tinggi untuk orang-orang yang dibentuknya. Katakan amin. Kita akan melihat bersama bahwa Ayub pun pernah lemah dalam prosesnya. Itu sebabnya di ayat yang ke-5 saya akan bacakan kepada kita sampai ayat yang ke-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Inilah penyesalan yang dialami oleh Ayub. Sebab apa? Sebab ternyata pemahaman Ayub tidak penuh akan Tuhan yang dia puji. Pemahaman Ayub tidak penuh dan sempurna akan Tuhan yang ia layani.
Jangan berkecil hati karena masalah silih berganti dalam kehidupan kita. Mari lihat ada rencana Tuhan di sana. Amin. Mari lihat ada pembentukan Tuhan yang luar biasa di sana. Membuat kita menjadi orang yang semakin indah di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang ketujuh kita akan lihat bersama-sama. Di sana dikatakan dalam perikopnya bahwa keadaan Ayub dipulihkan. Dan selanjutnya luar biasa sekali pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang dapat membatasi pekerjaan Tuhan. Tuhan mau buat apa dalam kehidupan kita? Mari ikuti rencana Tuhan dan pahami apa maksudnya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Ayub menang ketika badai kesulitan terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita orang-orang Kristen di saat-saat yang sekarang ini? Dengan begitu banyak masalah, dengan pandemik COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bisakah kita datang kepada Tuhan? Tuhan, aku bersyukur untuk segala sesuatu yang telah terjadi. Seorang penjaring ikan, ketika ia tidak dapat menjaring keluar, ia memperbaiki jaringnya, Bapak Ibu. Ketika saudara harus stay at home, mari perbaiki jaring saudara. Mari perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Mari perbaiki persekutuan kita dengan Tuhan. Mari perbaiki pemahaman kita tentang kebenaran Tuhan bersama-sama. Sehingga kita mampu melewati kesulitan-kesulitan dan kita keluar menjadi orang-orang yang menang. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan pagi hari ini. Dan Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap hati kita dan memberikan kekuatan bagi kita supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami. Kami berdoa dari tempat ini buat seluruh jemaat Tuhan yang saat ini juga mungkin mengalami proses demi proses dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhanlah yang menjadi kekuatan mereka. Biarlah setiap kesulitan yang mereka alami membentuk iman percaya jemaat-Mu, sehingga jemaat Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang benar-benar teguh iman percayanya kepada Tuhan. Menjadi jemaat Tuhan yang imannya berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu tetap bekerja di dalam setiap hati kami, yang selalu mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.